Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am khasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahil qarib. Sadaqallahul adzim. Jamaah subuh Masjid Al-Qalam yang dirahmati Allah, mari selalu mensyukuri nikmat Allah. Hari ini kita dikaruniai kenikmatan yang luar biasa, bisa hadir di majelis subuh yang tentunya insya Allah semuanya sebelum mengikuti kajian subuh mengikuti jamaah salat subuh yang pahalanya katanya lebih besar daripada gunung mas. Bukan gumuk mas Pak, gunung mas. Gumuk kan kecil. Bapak dan Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ayat yang saya baca tadi Al-Baqarah ayat 214. Ayat ini menggelitik kita semuanya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini kira-kira kita ini kan kepedean ya. Apakah orang-orang yang jamaah subuh dengan aktif itu sudah mengira akan masuk surga? Karena beberapa ayat yang lain termasuk beberapa riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah itu, masuk surga itu kan gampang. Cari pahala itu kan gampang. Menyingkirkan duri di jalan pahala. Pergi ke masjid satu langkah satu pahala. Maka bersyukur yang rumahnya jauh, semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Tapi rata-rata yang rumahnya jauh tidak melangkah, Pak. Tetapi ayat ini menantang kita semuanya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana cobaan yang telah diberikan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Menurut tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab itu menyampaikan kata lama, belum. Belum itu kan ada kemungkinan. Pak Samanan belum datang. Pak Samanan belum datang itu ada kemungkinan datang, ada kemungkinan tidak datang. Tetapi kalau ini belum waktunya berbuka, maka belum yang dimaksud pasti akan datang. Waktu berbuka kan pasti datang gitu. Tapi kalau kehadiran kita belum, berarti ada kemungkinan tidak datang. Tapi lama yang dimaksud dalam ayat ini atau cobaan yang akan diberikan pada kita itu belum datang cobaan, belum yang dimaksud adalah belum yang pasti datang. Coba siapa di antara kita yang tidak pernah mendapatkan cobaan? Pasti kan?
orang-orang terdahulu itu akan mendapatkan cobaan. Cobaan yang pertama adalah al-ba'sya. Kita apakah sudah mendapatkan cobaan al-ba'sya? Yaitu cobaan berupa kesempitan untuk memperoleh kebaikan atau kebenaran. Ya, contoh gampangnya saja, cobaan ketika kita mau berangkat ke masjid saja. Mau melaksanakan kebaikan itu ada gangguan. Contoh kita ini baru saja berkomitmen untuk selalu berjamaah sholat 5 waktu. Ingin, betul-betul ingin melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ada enggak kira-kira gangguannya ada enggak? Ada. Gangguannya gangguan kecil ada. Misalkan dungaren niku Pak Narko kok pateng jamaah sholat jamaah 5 waktu ke masjid. Ada apa itu? Jangan-jangan mau pilihan ini ya kira-kira. Misalkan gitu. Itu sudah cobaan itu. Digoda orang. Winginane gak jamaah dirasani, pateng jamaah dicurigai. Kikir, medit, tidak suka memberi kepada tetangga kanan kiri, dirasani. Kemudian kita berubah mencoba untuk dermawan. Ya dicurigai, dungaren niku. Biasanya gak tahu ngowahi, saiki kok ngowahi. Itu sudah cobaan al-ba'sya. Nah, orang yang tidak kuat ketika niatnya untuk berbuat baik itu adalah tidak totalitas, maka lah leren ae wae. Karuan medit ae wis padha-padha dirasani. Karuan leren gak jamaah padha-padha dirasani. Itu cobaan-cobaan yang berasal dari manusia. Ada orang yang kadang-kadang mau berangkat ke masjid, tadinya sudah rajin enak. Hari ketiga mau berangkat ke masjid, hujan deres. Gak jadi berangkat. Pokoknya gangguannya ada saja. Orang-orang yang melakukan kebaikan itu bukan berarti kemudian tanpa cobaan. Jangan dikira kemudian ketika kita berbuat baik kemudian tidak ada cobaan. Ada. Pohon yang semakin tinggi itu terpaan anginnya semakin kencang. Jadi kalau kita ini meningkat keimanannya, semakin kokoh imannya, cobaannya juga semakin banter. Itu sunatullah itu. Sama dengan pohon, semakin tinggi pohon itu, maka terpaan angin juga semakin kencang. Kalau tidak mau diterpa angin, ya nggak usah jadi pohon tinggi, jadi rumput saja. Tidak akan pernah diterpa angin, tetapi harus rela diinjak-injak. Nah, enak mana tinggi diterpa angin, tidak diterpa angin tapi diinjak-injak. Maka hidup itu kan sudah dipastikan penuh dengan resiko. Jadi rumput tak tertepa tetapi diinjak, jadi pohon tinggi tidak diinjak tetapi diterpa angin. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, ketika kemudian bagikan pohon yang tinggi tadi itu diterpa angin, dalam situasi akarnya yang sangat kuat, pohonnya sangat kuat, diterpa angin semakin indah. Lihat itu pohon-pohon kelapa itu yang tinggi itu terpa angin tidak roboh, hanya berlenggang-lenggang itu. Semakin indah. Nah itu al-ba'sya, cobaan yang masih ringan, yang ringan. Cobaan yang berupa kesempitan
kekurangan ketika kita mau berbuat kebaikan. Ada kendala-kendala ketika kita mau berbuat baik itu. Yono sing maitu, yono yang menghalangi dan sebagainya. Itu al-ba's. Cobaan yang kedua menurut ayat ini adalah wad-dharra. Wad-dharra ini kebalikannya dari al-ba's. Kalau bahasa itu kita mau melakukan kebaikan itu pintunya sempit. Kalau wad-dharra itu lebar tapi bukan untuk kebaikan. Ada pintu yang lebar masuk, yaitu kejahatan dan kemungkaran. Gangguannya berasal dari banyaknya kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan. Nah, kita misalkan hidup di tengah-tengah komunitas yang di situ banyak orang yang lebih banyak berbuat kemungkaran daripada yang berbuat baik. Tantangan enggak itu? Tantangan banget itu. Disinilah kemudian kita bertugas untuk nahi mungkar. Apa dikira Nabi kemudian tidak punya tantangan itu? Lu banyak. Nabi itu tantangannya bukan hanya tantangan-tantangan yang sifatnya seperti yang kita hadapi, tantangan fisik. Kalau kita mendakwahkan Islam di negeri ini kan aman-aman saja. Bernahi mungkar di negeri ini aman-aman saja. Tapi Rasulullah pada saat itu tantangannya adalah tantangan fisik, bahkan mereka diperangi, diancam, dibunuh, dan itu nyata. Jadi sering Nabi itu perang berdarah-darah itu biasa. Kalau kita kan belum pernah tahu perang sampai berdarah-darah. Paling-paling argumen, paling-paling kita urunan yang banyak, itu aja. Nah makanya ayat ini menantang kita. Apa sampean ngiro sampean nanti mlebu swarga? Sampean perang gak tahu, diganggu gak tahu. Cobaan kita itu masih ringan-ringan saja. Kemudian cobaan yang terberat itu zulzilu, digoncang. Ya kira-kira kalau bahasa sekarang itu kita diteror, diancam dibunuh, diancam diturunkan jabatannya, diancam dipecat. Diancam itu ketika kita dalam rangka untuk menegakkan agama Islam. Ya kan banyak tuh diantara kita ini yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu hidupnya penuh dengan ancaman. Buya Hamka dulu itu kan pernah sampai di penjara. Di penjaranya Buya Hamka bukan karena berbuat kejahatan, mencuri misalkan, tidak. Karena dia menyuarakan kebenaran. Menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kemungkaran. Karena kemungkaran yang berkuasa, maka yang benar dipenjara. Yang salah tertawa. Itu katanya lagu Rhoma Irama. Ketidakadilan. Banyak tokoh-tokoh kita di negeri ini yang dipenjara bukan karena melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi dipenjara karena menyerukan kebenaran. Di tengah-tengah lebarnya pintu kemungkaran itu. Nah, kalau hanya di tengah-tengah banyaknya kemungkaran kemudian kita hanya diam saja, apa kita bisa masuk surga? Karena ketika di situ ada kemungkaran kemudian kita diam saja, maka Allah menurunkan balaknya, menurunkan bencana. Yang menerima bencana bukan hanya orang-orang yang berbuat kemungkaran, tetapi adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, tetapi tidak pernah menyerukan kebaikan kepada orang yang mungkar. Jadi ketika bapak-bapak atau ibu-ibu itu berada di komunitas yang banyak kemungkaran di situ,
Oke, makasih. Kok banyak sekali airnya. Kemudian kita diam saja, ada kemungkaran itu. Sebab lah, aku tak senani aku ya tambah diancam. Aku tak kandani aku tambah dibenci. Nah, kita ini kan perintahnya itu kan kita selalu harus menyeru kepada kebaikan walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Walaupun orang-orang kafir itu benci pada kita, walaupun orang-orang munafik itu benci pada kita. Kewajiban kita adalah menyerukan pada kebaikan. Lalu itu kita digoncang sudah begitu. Diteror. Tidak sedikit kita ini yang seperti itu. Nah, zaman Nabi itu terjadi. Dan terornya teror nyata fisik. Kalau kita kan enggak, itu enggak ada lah orang kita ya walaupun begitu tidak sampai diteror seperti zaman Nabi. Nah, kemudian sampai Nabi bersama orang-orang mukmin pada saat itu, sampai kapan cobaan ini? Nabi bersama orang-orang mukmin pada saat itu yang tertekan, diguncang, diancam. Ya Allah, sampai kapan cobaan seperti ini? Ya. Allah menjawab, jok khawatir. Pertolongan sudah dekat. Pertolongan sudah dekat. Nah, Allah yang menjamin pertolongan. Maka sesungguhnya ayat ini juga mendorong kepada kita bagaimana kita menyeru kepada kebaikan dengan berbagai macam resikonya, baik resiko yang datang pada diri kita secara pribadi maupun resiko-resiko yang lain secara institusi, kelembagaan. Ayat yang serupa dengan Al-Baqarah ini itu adalah Ali Imran. Ali Imran 142, Allah juga berfirman dengan kalimat yang sama depannya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal kamu belum nyata-nyata berjihad di jalan Allah. Dan belum nyata-nyata menjadi orang-orang yang sabar. Kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, ayat ini merupakan jawaban dari ayat yang saya baca di awal tadi, yaitu Al-Baqarah 214. Yang 214 itu adalah bentuk cobaan yang diberikan kepada kita, yang insya Allah pasti datang kepada kita, dan kalau kita bisa menghadapi, kita akan dijamin masuk surga. Jangan kemudian merasa pede kita akan masuk surga sebelum mendapatkan 3 cobaan tadi. Nah, bagaimana menghadapi cobaan itu? Solusinya terdapat di dalam Ali Imran 142. Satunya 214, ini 142, dibolak-balik aja. Bagaimana mengatasi solusinya itu? Berjihad. Nah, berjihad ini kalau katanya Quraisy Shihab itu adalah sungguh-sungguh di dalam menghadapi cobaan yang kita hadapi. Nah, kita ini kadang-kadang kan banyak mengeluh sebelum bekerja. Ada cobaan sangat besar, godane sangat gede. Enggak mungkin kayaknya kita ini menyelesaikan masalah. Orang yang miskin sudah berputus asa, wis pancen tinak diri awake dadi wong melarat. Padahal belum sungguh-sungguh di dalam bekerja. Angel itu ngatasi masyarakat gini. Sitoke tukang main, sitoke tukang judi, sitoke tukang prostitusi.
kayaknya tidak mungkin diajak kepada kebaikan. Sudah putus asa. Belum sungguh-sungguh dalam rangka untuk menutup atau memperkecil pintu kemungkaran tadi itu. Ya tadi itu akhirnya mereka berputus asa. Wis jan opo ora, sing penting aku nglakoni apik, aku gak melok-melok elek. Itu kan kata Nabi termasuk orang yang selemah-lemah iman ya. Ngejarne wong berbuat kemungkaran, apike dipek dhewe. Jadi wajah itu di sini itu maknanya sungguh-sungguh berjuang melakukan aktivitas mencegah kemungkaran tadi dengan sungguh-sungguh. Tentunya bi amwalihim wa anfusihim, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kekayaan kita, dengan bermodal harta kekayaan dan juga bermodal jiwa raga. Makanya perjuangan di jalan Allah itu kan pasti mengikutkan pengorbanan harta benda, mengikutkan pengorbanan jiwa dan raga. Ya, jiwa itu kan ya korban perasaan barang. Raga berarti ya fisik kita. Kadang-kadang kita dilempar juga. Kalau Nabi nyata itu dilempar, dipanah, berdarah-darah. Sahabat juga begitu. Bahkan banyak yang terbunuh di medan perang. Kalau perjuangan kita kan perjuangan yang tidak berisiko dengan kematian itu. Tapi harus ada kesungguhan. Bagaimana di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemungkaran itu, kita melakukan upaya-upaya dengan sungguh-sungguh. Jangan kemudian diam aja. Termasuk berorganisasi yang kita di Muhammadiyah ini kan ya, tantangannya kan juga banyak. Yang mencibirkan kita banyak, yang menteror kita juga tidak sedikit. Ketika kita menyuarakan kebenaran-kebenaran itu di tengah masyarakat-masyarakat yang sudah tertanam keyakinannya terhadap sesuatu yang tidak benar. Merubah itu kan tidak sulit. Tidak sulit. Tetapi kita tetap melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Solusi yang kedua adalah dengan kesabaran. Sabar itu bukan berarti kemudian kita diam, jar-jar nopo, itu bukan sabar, itu pembiaran namanya. Ketika kita menerima banyak cobaan, cobaan yang pertama tadi al-ba'sya wad-dharra, kemudian goncangan, itu kita disarankan oleh Allah untuk selalu berbuat sabar, yang maknanya sabar di sini adalah menekan gejolak hawa nafsu kita. Ketika mereka menyerang kita dengan cara yang tidak baik, kemudian kita tidak sabar, menyerang pula dengan cara yang kotor. Nah, kalau kita contohkan di dalam perpolitikan, ini kan juga masa-masa politik. Ketika lawan politik kita itu menyerang dengan cara yang kotor, money politik lah misalnya, ngedum-dum duit. Kalau dulu kan tongket, setong seket, saiki gak payu pak tongket pak. Tongtos saya wis tawar menawar 1 seket jaluk saiki. Mundak, rego beras ya mundak, ongkos politik juga naik gitu. Ketika lawan politik kita pakai gitu, kalau kita tidak sabar, awake dhewe kudu ngejori. Dek 1 seket, awake dhewe kudu 200. Kalah ya awake dhewe lek minimal podo lah. Nah, kira-kira saya contohkan begitu. Jadi ketika orang lain melawan, berarti kan kita tidak sabar, tidak bisa menekan hawa nafsu kita. Menggunakan jurus pamungkas yang penting menang. Yang penting menang. Tanpa mempertimbangkan apa yang kita lakukan itu kira-kira berisiko dosa atau tidak. Lah kalau kita sudah seperti itu, lah kok sampai nanti njaluk swarga.
Mereka yang berbuat mungkar, kita juga ikut-ikut melawan dengan kemungkaran. Loh kok jaluk swarga? Kan nggak bisa. Nah maka Al-Imran yang 142 ini, bagaimana solusi menghadapi sebuah cobaan tadi? Yang pertama adalah dengan kesungguhan. Jadi berjihad di jalan Allah itu maknanya kesungguhan. Maka berjihad memang harus sungguh-sungguh, totalitas. Maka para pejuang-pejuang itu saya melihat tidak pernah memperhitungkan bagaimana dia mengorbankan waktu, bagaimana dia mengorbankan harta bendanya. Zaman Rasulullah itu kan Nabi pernah mengumpulkan para sahabat, kita kehabisan amunisi, kita kehabisan modal untuk berjuang. Mari kita kumpulkan urunan untuk membiayai peperangan ini. Waktu itu belum ada APBN. Waktu itu Umar bin Khattab, ya Rasulullah, akan kuserahkan separuh dari harta kekayaan saya untuk perjuangan ini. Kesungguhan itu. Ada nggak kira-kira kalau kita ini yang seperti itu, separuh hartaku tak serahkan untuk perjuangan ini. Mendengar itu Abu Bakar panas untuk melakukan kebaikan. Ya Rasulullah, kalau Umar menyerahkan separuh, saya akan serahkan seluruh harta kekayaan saya untuk perjuangan ini. Kabeh. Nah Rasulullah waktu itu kan nggak ngawur tuh. Langsung ada miss call dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sinyal. Ojo kabeh, anak putune arep mangan opo. Akhirnya jangan begitu Abu Bakar, ndak usah semuanya. Umar, ndak usah separuh. Sulusu kathiron, sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau kita mau mengorbankan harta benda kita itu, yang baik itu paling banyak adalah 1/3. Karena yang 2/3 kita tetap membutuhkan. Kita masih punya anak cucu, punya istri yang harus kita nafkahi. Ya, coba lo kabeh sampean wehno, besok atene turu ning tenda ta. Nah, tetap harus ada yang menjadi bagian kita. Itu Bapak dan Saudara sekalian. Jadi masuk surga itu ya berat ternyata. Khrushchev itu menyampaikan begini, kalau nanti ada riwayat-riwayat, ada hadis-hadis yang mensyaratkan masuk surga itu gampang, itu riwayat itu diragukan. Atau itu untuk para pemula, orang-orang yang mau, yang bertobat, baru bertobat, itu kan perlu digampang-gampangkan dulu. Sebanyak apapun dosanya, pokok gelem tobat, mlebu swarga. Kan enteng itu ya, enteng. Pokok gelem tobat. Padahal tobat itu juga berat. Tobat itu sangat berat. Ya kalau kita yang sudah di sini kan orang-orang yang sudah bertobat. Orang-orang sejak awal sudah punya niatan untuk selalu berbuat baik. Tapi bagaimana orang yang tadinya hidupnya seluruhnya dikarungi, dibungkus, dan selalu melakukan kemungkaran-kemungkaran, kemudian 180 derajat dia akan melakukan kebaikan. Walaupun Allah berjanji orang-orang yang berbuat jahat, kemungkaran itu kemudian dia bertobat betul-betul, maka kejahatan yang mereka lakukan selama dia itu dalam keadaan mungkar itu, kata Allah, akan diganti. Jadi kalau nilai kejahatannya tadinya 100, dia tobat betulan, nilai 100 itu berubah menjadi nilai kebaikan. Tapi jangan kemudian coba-coba, sing wis tobat ngene iki, aku tak belajar mungkar-mungkar dulu, nilainya 100, kemudian nanti tak tobat, enggak bisa. Gusti Allah Maha tahu. Itu Bapak dan Saudara sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang diskusi, Pak Sis ada ini, oh biasanya tanya.
Tapi saya lihat keluar sana, oh gak takon iku Pak Sis ning jopo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sis harus bertanya. Ya, mic-nya di. Oh, sudah ada. Saya pernah ditanya ucapan yang benar mendengar musibah kematian itu sesungguhnya apa? Nah, ini ada pendapat menarik, Ustaz. Cuma pendapat itu apa ada dasarnya atau tak gaduh? Ucapan yang benar bagi orang, bagi keluarga dekat katanya itu. Ucapan kalau keluarga dekat, adalah suami meninggal istri anaknya itu ucapan yang benar, katanya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah. Gitu katanya. Karena ucapan alhamdulillah itu suami istri anak itu kan amanah. Nah, amanah ini telah diambil oleh Allah sehingga beban hidupnya diringankan. Maka ucapannya harus alhamdulillah. Gitu. Tapi bagi andai taulan tetangga cukup innalillahi. Nah, ini apa adalah dasarnya kita pendapat ini karena menarik bagi saya. Terus kedua mengenai Sahman bin Qattab yang selama ini saya idolakan. Itu kisahnya dicerita gimana menurut dengan Umar bin ada sahabat tanya, ya Rasulullah, Umar bin Khattab itu kok tidak pernah sholat witir dulu, tapi tahajud dulu baru witir. Tapi kalau Abu Bakar witir dulu, baru nanti tahajud. Jawabannya itu kalau Abu Bakar itu orang hati-hati. Tapi kalau Umar bin Khattab itu orang kuat. Ini apa adalah dasarnya bilang? Karena menarik bagi saya. Orang hati-hati sama orang kuat itu kok hebat. Yeah. Saya tertarik orang kuat. Gitu. Gimana menurut Ustaz? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama, kalau anjuran ketika ada orang menerima musibah, itu memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan termasuk kesandung saja itu kan musibah. Jadi di jalan kemudian kesandung, inalah ada orang tabrak gitu. Itu secara refleks kita kan biasanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ketika ada seorang tokoh menerima jabatan, itu juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang rata-rata ketika orang menerima jabatan itu mengucapkan alhamdulillah. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, gitu, ketika dilantik menjadi gubernur itu, dia kan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya jabatan ini dari Allah, dan sungguh jabatan nanti harus dikembalikan dan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Itu makna bebasnya begitu. Kalau ada kematian kan sesungguhnya kehidupan ini dari Allah dan kita akan kembali kepada yang menciptakan kehidupan. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika ada orang mati kok ditambahi alhamdulillah? Menerima jabatan aja yang alhamdulillah bisa menjadi innalillah gitu ya.
Saya belum menemukan dasarnya itu Pak Sis yang jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan otak-atik gadok itu, memang satu sisi ketika ada orang meninggal, yang memang harus kita paham betul bahwa itu adalah kita kembali kepada Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada orang tua kita sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sakit misalkan ya, kira-kira anak ibu ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah wis gak ngopeni ibu meneh wis, gak ngerepoti meneh kan. Apa alhamdulillahnya karo itu? Ya. Tapi kalau alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Sis itu bagus-bagus saja, bahwa alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan amanah. Nah, Umar bin Abdul Aziz tadi itu ketika turun dari gubernur memang mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita ini kadang-kadang kan berbeda. Ketika menerima jabatan, alhamdulillah. Turun dari jabatan, stres. Maka obatnya stres itu ya ketika menerima jabatan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meyakini bahwa jabatan apapun bahkan kekayaan itu pasti akan dikembalikan pada Allah. Makanya kalau ada orang tekor, ada orang kemalingan, beda motornya hilang, ya innalillahi itu aja selesai. Tetapi innalillahi bukan hanya di bibir ya, tetapi di dalam hati meyakini itu. Dan itu sulit. Ngelilakno itu angel, ngeridokan itu juga sulit. Bahkan ada orang yang sudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika saudaranya meninggal dunia, sampai nangis ya. Wis innalillahi tapi nangis itu nginging. Kita kan dilarang untuk meratapi atau bersedih yang keterlaluan ya, ketika meninggal oleh orang yang kita cintai. Bapak-bapak yang masih muda-muda ini tinggal bojone kadang-kadang ya alhamdulillah. Ketoke nangis-nangis oleh saulan rabi meneh. Nah, kemudian yang kedua, saya juga kurang paham itu, Pak. Tapi kalau yang sudah kita terapkan dan kita pahami bersama-sama bahwa witir itu kan sholat penutup. Sholat penutup. Kan begitu ya? Artinya ketika sholat tahajud sudah ada witirnya, ya selesai. Ada sholat penutup. Itu fikih yang berkembang. Nah, tidak tahu itu zamannya Abu Bakar itu seperti itu. Apa witir tok kemudian nggak sholat lagi, tidak tahu juga Pak. Itu. Nah, nanti kan sholat lagi kan setelah subuh ini, setelah jatuh waktu subuh. Nah, itu saya kira perlu dikaji dengan ahlinya. Dasar-dasarnya seperti itu. Saya bukan ahli kalau dalam hal seperti itu. Saya hanya memahami hal-hal yang bersifat umum ya. Jadi kalau witir ya sudah berarti itu adalah sholat yang penutup ya, yang penutup. Itu ya Pak Sis ya, terima kasih. Ada lagi atau sudah cukup? Wis padang. Oh nggih, monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana bahwasanya kalau kita berbuat maksiat itu sangat memalukan. Kalau mau tidur kita butuh uang, kalau mau minum kita butuh uang. Tapi kalau kita sholat kita butuh uang. Tetapi permasalahannya banyak sekali manusia ini yang suka melakukan maksiat begitu mudah. Seakan-akan kalau kita kaitkan dengan Gimana Pak? Yang pertanyaan gimana tadi? Bagaimana? Iya. Bagaimana yang terakhir tadi? Iya. Ya.
Oke, makasih. Itu lagunya Rhoma Irama itu. Jadi kalau mau melacur, mau berjudi, mau hura-hura, itu banyak biaya. Mau makan ke kafe sambil karaokean itu juga mahal. Enak kuliah subuh begini ya, tanpa biaya, pulang dikasih makan gratis. Tapi tidak banyak yang tertarik. Lebih banyak yang tertarik dengan yang mahal-mahal itu. Pertanyaannya kan why? Ngapain dia? Mengapa? Yang pertama tentunya adalah cara pandang mereka. Ketika mereka menyukai kepada kemungkaran, maka berapapun biayanya dia bayar. Ketika seseorang mencintai kebaikan, berapapun dan apapun resikonya mereka kerjakan. Itu yang disebut dengan wajahadu, dengan sungguh-sungguh tadi itu. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, sekarang ini coba, saya sering menggelidik teman-teman di kampung itu. Sampai non infak mung 2.000, 3.000, gedene 5.000. Padahal rokoke sampean 20.000 sedina. Padahal rokok kalau versinya Tarjih Muhammadiyah kan diharamkan. Versi pimpinan ranting di tempat saya, yo makruh ae Pak, gak usah diharamno Pak. Gak ono sing mengajian kok. Nah, jadi masih banyak kan gitu. Nah, mengapa untuk hal seperti itu mereka enteng melakukan? Nah, kalau orang berkorban kepada atau melakukan suatu untuk hal-hal yang mereka cintai, itu kan ringan ya. Berarti kecintaannya kepada Allah yang masih perlu dipertanyakan. Nah, coba kalau orang-orang sudah siratal mustaqim, kencang, cintanya kepada Islam, cintanya kepada ibadah, cintanya kepada anak yatim, cintanya kepada fakir miskin. Nah, untuk hal-hal seperti itu dia tidak ragu-ragu. Nah, orang yang begitu aja di tengah-tengah kemungkaran itu ya dipaitu. Wong iku medhit itu. Iku ono kerja bakti, ono rame-rame peringatan satu suro gak gelem urunan itu. Ada yang begitu ya, kita digitukan juga. Padahal kita ini mau ngerem untuk hal-hal yang bersifat hura-hura itu kita tidak ingin bantu. Atau mungkin kalaupun bantu sedikit sebagai bentuk loyalitas kepada masyarakat sekitar aja. Mereka kan tidak tahu kalau kita ini kemudian banyak membantu di tempat lain yang sebagaimana yang kita yakini bahwa kita membantu sesuatu yang kita cinta itu. Nah, banyak orang yang dermawan itu diterjemahkan di tengah masyarakat itu nyah-nyoh. Tanpa memperhatikan apa manfaatnya. Tanpa memperhatikan mudorotnya apa. Maka ketika kita ini mengorbankan sesuatu yang banyak untuk hal-hal yang sangat baik, bangun masjid, bantu panti asuhan, bantu anak yatim, bersedekah untuk fakir miskin, itu orang-orang itu kan rata-rata tidak ingin, ya, tidak ingin dicantumkan namanya karena khawatir keikhlasannya akan pudar gitu ya. Aku wedi wis tulisan hamba Allah itu aja. Tulisan hamba Allah aja. Nah, jadi kembali kepada tingkat dan kualitas keimanan seseorang. Kapan dia itu mencintai agama Islam atau mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, pastilah apa yang mereka miliki akan dikorbankan dengan sebaik-baiknya. Kita melihat orang-orang yang seperti itu biasanya hidupnya sederhana. Sederhana banget. Tapi untuk hal kebaikan dia itu banyak memberi. Ya rumahnya biasa-biasa saja, kendaraannya biasa-biasa saja. Tidak tergiur dengan glamornya dunia, tetapi bagaimana ketika dia mengorbankan terhadap satu hal yang paling dicintai, yaitu jalan Allah.
Ya kuncinya di situ. Ketika mereka belum sadar tentang itu ya hidupnya foya-foya. Dan itu lebih banyak. Ya coba kalau malam minggu itu ya, tadi malam itu ya, kan tempat-tempat hiburan bahkan sampai malam hari rame. Pengajian kita sepi. Mereka datang ke tempat hiburan itu pasti berduit, pasti banyak uang yang mereka bawa. Nah, padahal kalau kita ke pengajian kan cukup 5.000 aja cukup kan, infaknya 5.000, makannya itu 15.000 itu minimal. Lu sampai infak 5.000 lu, makanya minta kambing guling. Berarti kan disubsidi kita ini. Makanya di masjid itu kan ada beberapa jamaah. Mestinya kan ada jamaah yang bersubsidi, ada jamaah yang mandiri, ada jamaah yang mensubsidi. Jamaah yang bersubsidi itu datang jamaah, infaknya misalkan 5.000 ya, tetapi dia dapat kue senilai 15.000 atau nasi senilai 15.000. Kan subsidi 10.000. Ya tidak apa-apa. Ada yang mandiri, itu kira-kira konsumsinya habisnya berapa itu? Misalkan habisnya 15.000, dia berusaha infak 15.000. Lah aku sing nutup sing 10.000 wong sing bersubsidi itu siapa? Ada orang yang mensubsidi. Aku tak infak 50 gimbantu sing iko. Nah, kita termasuk jamaah yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.